Kami nasumurung sian saluhuk naroha. Ima mangaramu hati-hati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Berita nauli di pesta Paskah na parjolo sa darion imana ni sian buku sada Korin bundu 15 memuka sian sada masohok made 10 sada. Uja amadita sian Alkitab terjemahan baru 2 sono ma hatana. Kebangkitan Kristus. Sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepada kamu, yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Melalui Injil itu kamu diselamatkan seperti yang telah diberitakan kepadamu. Asal kamu teguh berpegang padanya, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Yang paling akhir dari semua ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Sebab akulah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, karena aku telah menganiaya jemaat Allah. Namun karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja keras daripada mereka semua, tetapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikian firman Tuhan, kita bernyanyi. Selamat Paskah Madhita Subena. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita kembali boleh menikmati hari raya ketiga besar umat Kristen dari 5 hari raya besar umat Kristen. Hari Natal, Jumat Agung, Paskah, kenaikan, turunnya Roh Kudus. Ini sudah masuk yang ketiga. Tinggal 2 lagi, hari kenaikan dan turunnya Roh Kudus. Pada hari Paskah ini kita bersyukur karena ada beberapa hal yang kita akan lihat di hadapan kita. Yang pertama, ada orang tua yang akan membawa anak untuk menerima baptisan kudus supaya anak ini ikut menjadi pewaris kerajaan sorga. Yang kedua, tadi anak Nabi sebelum kayak bangkit kembali. Sudah lama terkubur, jadi ini bangkit kembali. Senang mendengarnya.
Nanti tanggal 12 April ada Paskah Naposebulung Resort supaya hadir juga di GKPA Batam. Masuk jam 3 bergabung, persiapkan lagu pujian untuk didaftar nanti dalam ibadah. Yang ketiga juga kita menerima anggota baru, Amang Marbum. Selamat datang Amang di GKPA Jericho. Kiranya kehadiran Amang memaknai persekutuan kita di GKPA Jericho beserta Inang dan anak-anak. Inilah yang kita syukuri pada hari ini. Nah, tema kita pada kebangkitan Yesus yang pertama ini ialah Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Ini menarik tema ini karena ada segelintir, saya buat katakan segelintir orang yang meragukan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Lalu kalau teks tadi di Hosea, pada hari yang kedua dan ketiga. Kalau kita baca tadi di Hosea itu di ayat 2 dikatakan begini, Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari ketiga Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Menurut iman orang Yahudi, orang yang mati 1 sampai 3 hari, rohnya itu masih gentayangan di sekitar jasad. Sehingga itu bisa hidup kembali kalau roh itu kembali ke jasad. Kalau di kita di Indonesia disebut dengan mati suri. Itu bisa sampai batasnya 3 hari. Kalau sudah lewat 3 hari, maka dia tidak bisa lagi rohnya kembali ke jasadnya untuk hidup. Ingat peristiwa di mana Maria ketika Marta mengatakan kepada Yesus, engkau sudah terlambat, Lazarus sudah mati. Karena sudah masuk hari keempat, tubuhnya sudah busuk. Jadi tubuh manusia secara normal hari keempat itu busuk, sudah mati. Lalu Yesus berkata, di mana? Dikuburkan. Lalu dia berkata, hai Lazarus, bangkit. Berarti Yesus berkuasa membangkitkan orang yang sudah mati, sudah busuk 4 hari. Lalu ada dugaan Yesus tidak mati. Lalu mereka mengatakan Isa Al-Masih itu tidak mati, tapi digantikan oleh orang penjelmaannya. Di kitab kita tidak ada itu. Yesus benar-benar mati. Memang ada orang yang menggantikan dia, karena tradisi Yahudi kalau ada orang disalib maka harus ada penjahat yang dibebaskan. Lalu ditanya siapa yang akan dibebaskan menggantikan Yesus disalib? Dikatakan Barnabas. Maka dikeluarkanlah dari penjara Barnabas. Itu yang dikeluarkan, bukan menggantikan Yesus disalib. Lalu mereka keluarkanlah Injil Barnabas menyerang kita abad 13. Itu bukan Injil yang benar. Ini yang selalu menyerang kekristenan, karena Yesus tidak mungkin bangkit pada hari yang ketiga. Padahal Yesus sebelum mati kepada muridnya dia berkata, bait Allah ini akan saya rubuhkan dalam 1 hari. Artinya dia mati, dan dia mengatakan pada hari yang ketiga akan dibangun kembali. Artinya bangkit. Itu dibuktikannya. Lalu orang kembali juga banyak yang nyinyir juga dengan iman kita Kristen ini. Tema kita kan Yesus bangkit pada hari ketiga. Kalau bangkit pada hari yang ketiga ditarik jam dari jam 5 pagi subuh 72 jam mundur, maka peristiwanya bukan Jumat Agung, harusnya Rabu Agung. Ini kan banyak ahli yang hendak merusak iman percaya Kristen. Lalu kita meyakini pada hari yang ketiga, tidak dikatakan pada hari memenuhi 72 jam. Maka itulah peristiwa kematian Yesus. Kalau dihitung mundur jam 5 pagi
Sabtu Minggu, lalu mundur, seharusnya jatuh pada Rabu. Setelah Rabu Yesus disalib, maka bangkit pada hari ketiga, pasca itu hari Minggu. Kalau 72 jam perhitungannya. Dan perhitungan Alkitab bukan soal jam. Yesus mati jam 3 sore hari apa? Jumat. Mati atau tidak mati? Mati. Karena tradisi Yahudi, kalau seorang yang disalib tidak mati, besoknya Sabat hari Sabtu itu harus dipaksa mati. Maka Yesus dicucuk dan ditaruh asap, lalu keluarlah bercucuran dari tubuhnya darah dan air, berarti mati. Lalu ketika dia mati, datang Yusuf dari Arimatea. Dia telah mati, izinkan saya menguburkannya. Dikuburkannya lah di kuburan keluarganya. Itu. Jadi benar mati, berarti hari pertama Jumat. Hari kedua Sabtu. Lalu hari ketiga Minggu, pagi-pagi benar. Datanglah Maria melihat kubur itu. Sebenarnya kedatangannya untuk melihat supaya memastikan apakah Yesus masih dikubur, karena mereka takut nanti mayat Yesus dicuri. Dan dia datang untuk membawa minyak narwastu, meminyaki mayat itu supaya harum. Tapi ternyata kubur itu telah kosong. Lalu Maria menangis, dan Yesus berkata, "Mengapa engkau menangis?" Karena dia menangis, matanya tidak melihat siapa itu yang datang. Dia berkata, "Apakah engkau tukang kebun? Di mana tuanku kau taruh? Mayatnya di mana?" Lalu Yesus mengatakan kepada Maria dengan panggilan yang khas, "Maria." Lalu dia sadar suara itu. Siapa pemilik suara itu? Ternyata pemilik suara itu ialah Yesus. Lalu kata Yesus kepada Maria, "Pergilah, beritahukanlah kepada saudara-saudara." Lalu Maria pergi dan berkata, "Aku telah menyaksikan kebangkitannya." Jadi peristiwa kebangkitan Yesus benar-benar terjadi. Dan ketika pasca seperti ini terjadi, maka kita harus berkata, kalau dikatakan Kristus bangkit, harus pastikan kita pun meyakini Kristus bangkit. Lalu katakan nanti, "Ya, Kristus bangkit." Jadi tradisi Yahudi kalau dikatakan Kristus bangkit, harus dijawab, "Ya, Kristus benar-benar bangkit." Kita coba ya, Kristus bangkit. Ya, Kristus benar-benar bangkit. Kayak belum percaya Yesus bangkit. Enggak kuat suara aja gitu ya. Kristus bangkit. Ya, Kristus benar-benar bangkit. Masih 80%, sekali lagi. Katakan dari iman kita mengatakan, "Ya, Yesus sudah bangkit." Gitu kan? Ya, Kristus sudah benar-benar bangkit. Kristus bangkit. Ya, Kristus sudah benar-benar bangkit. Haleluya. Kalau kita tidak yakin Yesus bangkit, maka susah kita pergi nanti ke saudara kita, baik di rumah, tempat kerja, tempat belanja, atau dimanapun kita mengatakan, "Ya, Kristus sudah bangkit." Teman, Kristus sudah bangkit. Nanti sampaikan, "Halo adikku, Kristus sudah bangkit." Yang tidak datang ke gereja hari ini katakan, "Kristus sudah bangkit." Kan gitu. Jadi datang ke mana-mana, kawan, bro, guys, Kristus sudah bangkit. Ayo. Sehingga memberitakan Kristus sudah bangkit. Nah, ada hal yang menarik dari tema ini, Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Apa yang hendak kita lihat dari tema ini? Apa makna yang Yesus bangkit pada hari yang ketiga? Yang pertama, kebangkitan itu membuktikan identitas Yesus. Saya ulangi, kebangkitan itu membuktikan identitas Yesus. Ada banyak nabi di dunia ini, bukan? Semua nabi berasal dari keturunan Abraham, orang Bani Israel. Jadi tidak ada di dunia ini nabi di luar Bani Israel. Tidak ada.
Di luar itu namanya bukan nabi, dari Bani Israel. Lalu kedua, hanya satu nabi yang mati dan bangkit di dunia ini. Namanya siapa? Yesus. Kalaupun ada banyak orang mengaku nabi di dunia ini, dia hanya mati dan tidak pernah bangkit. Tapi identitas Yesus yang kita sembah dan kita akui, dia nabi, mati dan bangkit. Itu sebab iman Kristen benar-benar percaya Yesus adalah Tuhan. Tapi ada juga orang mengatakan, mengapa di Alkitab tidak pernah Yesus berkata, aku adalah Tuhan? Kalau ada tertulis itu di Alkitab, aku menyembah mereka, menyembah dia katanya. Kata mereka yang di TikTok atau di media sosial itu. Kalau saya katakan, aku adalah Tuhan, percaya nggak orang Tuhan saya? Enggak. Harus mulut orang yang mengaku kita Tuhan, maka kita Tuhan. Kalau saya katakan aku benar, percaya nggak sama yang saya benar? Tidak. Validasi itu bukan datang dari saya. Pengakuan itu bukan datang dari saya. Tapi orang yang melihat saya, kehidupan saya, itu yang berkata, engkau adalah Mesias. Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, siapa menurutmu aku? Apa jawaban Simon Petrus? Engkau adalah Mesias, Tuhan. Berarti dia adalah Tuhan. Maka kebangkitan Yesus menunjukkan identitasnya, dia adalah Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kebangkitan Yesus menjamin pembenaran kita. Kata Paulus, kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah iman percayaku. Berarti iman kita semakin kokoh ketika Yesus bangkit. Mengapa? Ketika Yesus bangkit, dia mengalahkan kuasa kematian. Dan orang percaya tidak hanya berhenti di kuburan, tapi orang percaya akan bangkit bersama Kristus menuju sorga kekekalan. Dulu dalam tradisi Yahudi, orang hanya mati dan setelah mati masuk ke Seol, tempat perhentian roh. Setelah itu tidak ada lagi harapan kemana mereka arwah roh ini. Tapi ketika Yesus bangkit, orang yang di Seol, di tempat penantian itu, Yesus menangkan. Maka dia turun ke dalam kerajaan maut. Mengapa dia turun ke dalam kerajaan maut? Dia menginjili orang yang mati sebelum Kristus datang. Mulai zamannya Adam sampai zaman Kristus, dia injili orang yang mati. Lalu orang yang mati dalam Tuhan masuk ke surga. Dan ketika setelah Yesus mati dan naik ke surga, yang mati setelah Yesus, di mana kita sekarang tinggal kalau ada mati? Kalau kita mengatakan kan, mau 5 tahun nggak masuk ke surga ini kan? Mandi kota pasti itu surga. Tapi dah, hapura siapa? Orang yang mati itu, kalau dia mati di dalam Tuhan, masuk ke paradis. Di Seol juga, ke paradis atau pangkuan Abraham. Orang yang mati tidak di dalam Tuhan masuk ke Gehenna. Gehenna itu tempat sedikit lagi masuk neraka. Disitulah arwah itu, roh itu menanti kedatangan Kristus pada hari penghakiman. Itu sebab dikatakan dia akan turun menghakimi orang yang hidup dan jadi belum ada penghakiman. Di mana mereka yang mati sekarang? Masih di Seol, di Seol. Masa penantian, intermediate state, ruang tunggu. Jadi mengapa kita katakan kepada orang yang mati, ia amat tahun inang, hamua ke keluarga, ngarap dohok leba tahun di surga. Wah, ngahira Tuhan kita deh. Jadi itu mah aku dok, ia amat tahun nunga mundi, sabar mahamu, margogo mahamu inang aman. Jauh lebih bermakna itu daripada kita pastikan dia masuk surga. Karena bukan hak kita menentukan dia masuk surga. Jadi begini. Jadi itulah kebangkitan Yesus itu memberikan kita kebenaran dan pembenaran bahwa ketika kita mati kelak, setelah Yesus datang kali kedua,
maka orang yang mati dalam Kristus akan masuk ke surga. Yang masih di pangkuan Abraham dan paradiso tadi masuk ke surga. Orang yang masuk ke Gehenna, dia masuk ke neraka. Dan waktu mati tidak bisa lagi pindah tempat. Misalnya seperti siapa di orang kaya itu, Bapak Abraham, suruhlah Lazarus ke rumahku, ada saudaraku 5 orang, atau berikan dulu 1 tetes air ke sini. Lidahku sudah kehausan, nggak bisa pindah. Jadi setelah mati kita nggak bisa pindah. Kalau sudah di Gehenna, bentar lagi ke neraka. Kalau sudah di Firdaus, bentar lagi ke surga. Yang bisa memindahkan kita sekarang waktu hidup, ikimangulusan mari, pastikan kita berada dalam Yesus Kristus, mati dalam Kristus dan hidup dalam Kristus, maka kita akan masuk surga. Ale udah terpaksa Yesus mengulu di pertibion dan mudah Yesus, ale mati nengrak Yesus, anggi dah ada kasih Tuhan. Berarti kita harus berlatih hidup bersama Kristus selama di dunia ini. Itu yang kedua. Ketiga, kebangkitan memberikan kuasa untuk hidup kudus. Jadi Yesus bangkit itu memuduskan dirinya, sehingga ketika dia mau bertemu dengan Maria mau menjamah dia, apa kata Yesus? Jangan pegang aku. Aku belum kembali kepada Bapa. Yang bangkit itu tak boleh disentuh lagi. Sudah kudus. Karena tubuh itu ada tubuh kemuliaan. Jadi kita pun yang bangkit nanti tidak ada lagi menyentuh di sini. Tidak ada lagi bidadari di surga. Yang ada nyanyian syukur, puji-pujian. Ya jangan bermimpi bidadari di sana. Tidak ada bidadari. Tapi ada sukacita, bersorak-sorak memuji Tuhan. Bidadari hanya di dunia ini. Istri kita lah bidadari kita. Walaupun sudah tua, sudah peot, itulah bidadari kita. Jangan ragukan itu. Nang pasti nang alon na baga nasi. Minum sehat. Sehingga dia orang ini. Pastikan istri kita lah bidadari kita. Jangan ada yang lain. Nah sekarang kita masuk pada persiapan anak-anak yang mau dibaptis. Apa tugas kita untuk anak-anak yang akan dibaptis hari ini dan orang tua? Kemarin sudah kita bincang soal baptisan dan tugas orang tua. Tapi sekarang saya ulangi lagi. Apa yang hendak dilakukan orang tua kepada anak-anak baptis ini? Pertama, wariskanlah Injil paling utama. Kalau dibaca dari ayat 3, Paulus berkata begini, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepada kamu, yaitu apa? Yang telah kuterima sendiri. Paulus telah menerima Injil, Paulus telah menerima kasih karunia, itulah yang diwariskannya kepada jemaat-jemaat yang dikasihi. Maka, amang inang orang tua, kalau kalian sudah menerima kabar baik, Yesus bangkit pada hari ketiga, kalian telah menerima Injil keselamatan, kalian telah menerima iman percaya, maka wariskanlah itu kepada anak-anak kita. Kapan diwariskan? Kalau dia duduk menangis, tertidur, kalau dia bermain dengan kita, wariskanlah iman itu kepada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, bangunlah iman di atas dasar fakta, bukan perasaan. Jangan katanya. Di mananya orang inang gereja? Katanya sih di GKP Jericho. Katanya. Jadi bukan katanya. Di mana berjemaat inang? Di GKP Jericho. Berarti kalau sekolah minggu, bawa anak kita. Itu harus kenyataan realitas. Jangan terdaftar di GKP Jericho, sekolah minggunya di Pentakosta, di GBI. Itu katanya itu jemaat GKPA Amang Guru. Kalau jemaat GKPA itu harus di sini hidupnya, di sini berimannya, di sini dilatih, di sini diajar. Maka kalian Amang Inang pastikan bangunlah iman di atas data, jangan katanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, sadarilah bahwa pengasuhan adalah kasih karunia. Maka Paulus berkata, aku ada karena anugerah Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Jadi orang tua ada karena kasih karunia Tuhan. Jadi kalau orang tua ada karena kasih karunia Tuhan, anak ini pun ada karena kasih karunia Tuhan. Kemarin sudah saya katakan, benar inang yang melahirkannya, amang yang menjadi benih anak ini, tetapi ketika sudah dibaptis hari ini, mereka anak-anak Allah yang dititipkan kepada kalian. Saya ulang,
setelah dibaptis, anak-anak ini menjadi anak-anak Allah yang dititipkan kepada kalian. Maka nanti berubahlah cara memandang mereka. Wah, ini anak Allah rupanya, bukan anakku saja. Maka dijagalah harta yang berharga ini, karena ini harta Allah yang dititipkan kepada kita. Maka bertanggung jawablah menjaga, merawat, mewarisi iman Allah kepada mereka. Sehingga kelak mereka kalau besar memuliakan Tuhan, kalaupun kecil memuliakan Tuhan. Sukses masa depannya Tuhan berikan yang terbaik bagi mereka. Karena kalau anak kita, tidak mungkin kita kasih kalajengking kalau diminta ikan, atau kita kasih ular kalau diminta telur. Tidak. Orang tua yang baik pasti memberi yang terbaik. Apalagi lah kalau dia sudah anak Allah, maka Allah persiapkan masa depan kepada mereka jika sang orang tua merawat, mendidik, membesarkannya seturut kehendak Tuhan. Yang terakhir, teguhlah dalam iman yang Anda terima. Jadi teguh. Jadi untuk pedok persoalan, pergumulan dalam rumah tangga, jangan tunjukkan kepada anak, karena mereka nanti gagal memahami tanda petik Allah itu baik. Kemarin sudah saya jelaskan. Kita adalah gambar Allah yang kelihatan, poster Allah yang kelihatan. Sehingga kalau kita bertindak baik di hadapan anak-anak, maka mereka mengatakan Allah itu baik. Tapi kalau perang Iran dan Israel tiap hari saling melempar bom molotov atau rudal-rudal sekat kita, Allah apa? Rohnya apa rupanya itu. Lalu anak-anak melihat, ini apa ini, surga atau neraka, Tuhan atau hantu. Ditanya dia, apakah Tuhan baik? Dia akan berkata, no, Tuhan tidak baik. Kenapa? Di rumah tidak ada Tuhan yang baik. Karena rumah kami hanya perang saudara. Jadi hindarilah, jangan ada perang saudara. Kalaupun terjadi persoalan hidup, kuncilah kamarmu, di situ udah berantem. Kalau bisa buatlah pengedap suara di kamar itu, supaya jangan didengar anak-anak. Kalau tapi usul saya, kalau berperang ada solusi. Kalau tidak ada solusi, jangan berkelahi. Misalnya, horden di rumah ini warna putih terus, gak ada yang lain. Datang suami istrinya, betul Pak, ada rupanya uang beli horden baru? Gak ada. Ya jangan ngomong dong. Kalau hanya putih, gak ada bisa beli yang merah, ya jangan berkelahi. Syukurilah. Terima kasih Tuhan, horden kami dari 2 tahun yang lalu masih sama warna putih. Berilah hambamu berkatmu supaya bisa membeli warna merah. Kan gitu kan. Lalu berilah uang, ini beli horden baru warna merah ya. Lalu berilah warna merah. Tapi kalau tidak diganti, bolehlah berkelahi kan. Tapi kalau tidak ada gantinya ngapain? Sabar aja. Jadi jangan berkelahi tanpa solusi. Boleh berkelahi, tapi punya solusi. Lepo-lepamu sudah kira itu, horna cim-ciminna. Apa solusinya? Panggil tukang masak. Itu kan. Nggak mampu beli tukang masak. Karena dia membayarnya besar. Buah nama kursus Johoy Naksen YouTube ini kan. Bereng di YouTube tips memasak, jangan banyak garam. Itu banyak sekali. Cari solusi. Itulah keluar. Sehingga kehidupan kita semakin beriman, dan iman kita itulah yang kita warisi kepada anak-anak kita. Kiranya Tuhan menolong kita memahami bahwa Kristus telah bangkit pada hari yang ketiga. Itulah yang kita imani, itulah yang kita warisi kepada mereka, sehingga kita beriman yang kuat dan pada akhirnya kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan ala nunga hehe ko diari patuluhon gabe hapastian dihami mahite-hite hamatean hahehemu
gabe terbukti maho si baluahan nau mengalehon dirimu gabe jolma jala mati di hau bersilang tuat tubuno tun jala hehe sian hamatian pataridahon kuasomu menaluhon sorok ni hamatian gabe dohot kami musi hehe sian hamatian nami borhat tusurku hasonangan ini pergugui mahan makabor saya Tuhan dohot makanguluhon na mamudahon na tu sudi pinopar nami dohot generasi tu na masusudu asa dapota paso-paso kami nang sudi pinopar nami mangasahon Jesus Kristus naung hehe mo late maliho amen.